Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas antara hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya dalam konteks Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Lezika Fulkati dengan NIM 224144070 dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam perjalanan memahami bagaimana sebuah negara berdiri, bekerja, dan berkembang, kita tidak bisa hanya memandang satu disiplin ilmu saja. Ada ilmu negara yang menjadi fondasi teoritis tentang apa itu negara, untuk apa negara ada, bagaimana negara dibentuk, dan bagaimana kekuasaan dijalankan secara ideal. Namun, pemahaman itu tidak akan pernah cukup bila tidak dihubungkan dengan berbagai ilmu kenegaraan lainnya seperti hukum tata negara, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu pemerintahan, hingga ilmu politik yang justru menggambarkan bagaimana konsep-konsep tadi bekerja dalam kenyataan. Disinilah hubungan antar ilmu tersebut menjadi penting, terutama ketika kita berbicara tentang realitas Indonesia saat ini yang sedang menghadapi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan, demokrasi, pelayanan publik, hingga dinamika politik yang selalu berubah. Ilmu negara tidak fokus pada praktik sehari-hari pemerintahan, melainkan pada konsep-konsep ideal seperti kedaulatan, legitimasi kekuasaan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, tujuan negara, serta bagaimana negara seharusnya melayani rakyatnya. Namun, konsep tersebut tidak hidup dalam ruang hampa. Begitu masuk ke konteks Indonesia, konteks ideal itu harus bersentuhan dengan realitas politik, hukum, birokrasi, serta perilaku masyarakat itu. Disinilah hubungan ilmu negara dengan ilmu lain menjadi terlihat jelas. Misalnya ketika ilmu negara menjelaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa, maka ilmu kebijakan publik menerjemahkan menjadi langkah konkret melalui regulasi, program, dan implementasi kebijakan. Saat ini kita bisa melihat bagaimana banyak kebijakan seperti program bantuan sosial, kebijakan pendidikan gratis, sampai pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah cara negara mewujudkan tujuan-tujuan ideal yang dijelaskan oleh ilmu negara. Namun, apakah kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran, efektif, atau sesuai kepentingan rakyat? Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab ketika kita menghubungkan ilmu negara dengan analisis kebijakan publik administrasi negara. Di sisi lain, ilmu negara juga tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara. Ilmu ini mempelajari bagaimana struktur negara dibentuk, bagaimana wewenang diatur, bagaimana lembaga negara bekerja, dan bagaimana konstitusi menjadi dasar seluruh organisasi kekuasaan. Ketika Indonesia mengalami dinamika seperti revisi undang-undang, judicial review di Mahkamah Konstitusi, polemik mengenai netralitas lembaga negara, atau munculnya kontroversi dalam proses legislasi, maka itu adalah contoh nyata bagaimana konsep-konsep dalam ilmu negara diuji dalam praktik hukum tata negara. Apakah praktik tersebut mencerminkan negara hukum yang ideal, atau justru sebaliknya menjauh dari prinsip-prinsip yang seharusnya ditegakkan? Ilmu negara juga berhubungan erat dengan ilmu politik, karena politik merupakan arena di mana kekuasaan dijalankan. Ilmu negara menjelaskan bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan demi kepentingan rakyat, tetapi ilmu politik menunjukkan bagaimana kekuasaan itu benar-benar dimainkan. Dalam konteks Indonesia saat ini, kita melihat bagaimana dinamika politik sering mempengaruhi proses-proses kenegaraan. Misalnya pada pemilihan umum, koalisi politik yang berubah-ubah, gesekan antar partai, hingga isu politik uang. Kesenjangan antara negara ideal menurut ilmu negara dan negara faktual menurut ilmu politik menjadi bahan kritik yang sangat penting. Hubungan ilmu negara dengan administrasi publik juga terlihat sangat jelas dalam konteks birokrasi Indonesia.
ilmu negara memberikan gambaran bahwa negara seharusnya melayani rakyat dan menjalankan pemerintahan secara efektif dan transparan. Namun, fakta birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi, pelayanan publik yang lambat, tumpang tindih regulasi, hingga budaya kerja yang tidak responsif. Administrasi publik menjadi sarana analitis untuk menilai apakah birokrasi Indonesia sudah menjalankan prinsip negara yang modern dan melayani atau masih jauh dari harapan. Dengan menghubungkan kedua disiplin tersebut, kita bisa melihat bahwa kegagalan birokrasi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kegagalan negara dalam menerjemahkan konsep-konsep ideal menjadi realitas. Selain itu, hubungan ilmu negara dengan ilmu pemerintah tampak sangat konkret dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indonesia adalah negara yang menganut sistem desentralisasi di mana daerah memiliki kewenangan besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ilmu negara menjelaskan konsep kedaulatan dan pembagian pemerintahan, menjelaskan bagaimana prinsip itu diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah. Ketika terjadi persoalan seperti konflik antara pemerintah pusat dan daerah, tidak optimalnya dana desa, atau ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Semua itu menunjukkan bagaimana hubungan antar ilmu negara tersebut berperan dalam memahami persoalan negara secara lebih komprehensif. Kita tidak hanya memahami bagaimana negara seharusnya, tetapi juga bagaimana negara bekerja dalam kenyataan. Di Indonesia saat ini, hubungan antara idealisme negara dan realitas kenegaraan sering memperlihatkan ketegangan. Ada cita-cita negara kesejahteraan yang luas, tetapi masih ada ketimpangan sosial yang besar. Ada konsep negara hukum yang kuat, tetapi masih ada praktik hukum yang tidak konsisten. Ada demokrasi prosedural yang berkembang, tetapi kualitas partisipasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dalam memahami semua itu, kita harus mampu menghubungkan berbagai disiplin ilmu secara kritis agar dapat menilai apakah negara sedang bergerak ke arah yang benar atau justru membutuhkan pembenahan. Pada akhirnya, ilmu negara menjadi fondasi yang memberi arah, sedangkan ilmu kenegaraan lainnya menjadi jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik. Dengan memahaminya, kita dapat melihat bahwa negara bukan hanya konsep abstrak atau struktur formal, tetapi sebuah sistem yang hidup, yang harus terus dikritisi, dipelajari, dan diperbaiki. Dan Indonesia saat ini adalah contoh nyata bahwa hubungan antar ilmu tersebut sangat relevan untuk memahami tantangan-tantangan kebangsaan yang kita hadapi. Jadi itulah penjelasan dan pembahasan saya dari hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya dalam konteks Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.